Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Memang setiap orang itu pasti ditakdirkan buat meninggal ya. Ada yang karena udah waktunya, entah karena umur ataupun penyakit. Dan ada juga yang meninggal karena tragedi seperti beberapa pemain bola Malang kali ini. Mau tahu dengan kisah-kisah mereka? Hai, gua Andre. Kita bahas. Nomor 12, Hugo de la Cruz Meza. Mau kondisi pertandingan kayak apapun, kalau nggak sampai badai mah, yang suka main bola pasti bakal lanjut-lanjut aja kan? Cuma nasib emang nggak ada yang tahu teman-teman. Dan tragedi seperti yang dialami sama Hugo de la Cruz Meza ini, jujur tergolong jarang dan juga sangat langka sih. Jadi di Peru pada waktu itu memang pada mau udahan tuh karena cuacanya mulai badai gitu teman-teman. Jadi pas lagi keluar lapangan, tiba-tiba aja langsung kesambar petir tuh dan terkapar di lapangan. Meninggal lah di tempat dia. Tapi untungnya kiper yang di sebelahnya itu masih selamat walaupun harus mengalami luka bakar ya. Yang lain pun juga langsung pingsan tuh karena efek kejut tadi. Bersyukurnya 4 orang lagi cuma cedera dan juga bisa pulang langsung ya teman-teman. Dari sini jadiin sebagai reminder ya, kalau ada tanda-tanda badai petir sedikit aja, mending gak usah coba-coba main lagi deh. Bahaya alam itu tuh gak kenal ampun teman-teman. Seriusan. Nomor 11, Jose Antonio Reyes. Di tahun 2019, dunia sepak bola berduka tuh teman-teman karena kehilangan Jose Antonio Reyes di usianya yang 35 tahun. Reyes yang adalah mantan bintang Arsenal dan juga Sevilla mengalami kecelakaan mobil tragis tuh di jalan tol dekat Seville, Spanyol teman-teman. Mobil Mercedes Brabus S550V yang dia kemudikan hilang kendali tuh dan langsung terbakar. Yang bikin shock, polisi Spanyol tuh juga menduga kalau Reyes ini membawa mobilnya kenceng banget, dimana mencapai 193 km per jam, yang artinya tuh jauh di atas batas kecepatan. Akibatnya pun juga fatal banget. Reyes dan juga sepupunya meninggal di tempat, sementara 1 orang lagi selamat tapi mengalami luka bakar. Dan yang nyeseknya tuh, di hari itu dia baru aja pulang latihan teman-teman, karena besoknya bakal ada tanding melawan Cadiz. Pelajaran lagi nih ya buat kita semua, ngebut di jalan raya itu benar-benar taruhannya nyawa ya. Nomor 10, Emmanuel Ortega. Main bola itu memang keras, cedera itu juga hal biasa kan? Tapi yang dialami sama pesepak bola Argentina bernama Emmanuel Ortega ini benar-benar bikin shock banget sih. Jadi pada tahun 2015 lalu saat membela klub San Martin de Bursaco, Ortega ini cerita itu lagi berduel merebut bola. Dalam tayangan ulangnya terlihat benturan itu ya seperti biasa aja kan? Tapi saat terjatuh, kepala Ortega langsung terbentur keras ke dinding beton pembatas lapangan. Benturan fatal ini bikin tengkoraknya tuh retak teman-teman. Walaupun orang-orang sudah berusaha buat mengevakuasi ke rumah sakit secepat-cepatnya tuh, tapi dia tetap nggak selamat meski sudah ngelewatin 2 kali operasi juga. Tapi ya kalau kayak begini mah gue bilang sih udah takdir aja sih jatuhnya, ya nggak sih? Nomor 9, Khairul Huda. Tabrakan antar pemain juga bahaya teman-teman, karena bisa aja kelihatan gak keras tuh, tapi kalau beneran kena ke area vital bakal beda sih ceritanya. Kiper Persela Lamongan yaitu Khairul Huda pada tahun 2017 ini menjadi salah satu momen paling menyedihkan di sejarah sepak bola Indonesia ya. Waktu dia berupaya melakukan penyelamatan, gak disangka-sangka tuh dia bertabrakan keras dengan rekan setimnya yang kena ke bagian dada. Huda memang langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi benturan itu bikin trauma benturan yang fatal. Dokter aja sampai bilang tuh benturan itu langsung menyebabkan henti nafas dan juga henti jantung gak lama setelah kejadiannya. Dan sayang banget teman-teman, Huda harus berpulang sembari dikenang sebagai sang pahlawan yang berjuang total tuh demi menjaga gawang timnya agar tidak kebobolan ya. Nomor 8, Andrés Escobar. Gak seharusnya Andrés Escobar ini diperlakukan kayak orang hina sih. Buat gue pribadi, justru dia itu adalah legenda Kolombia sejati sih, mengingat jasa-jasanya membela negara waktu di timnas.
Nah, tapi saat Piala Dunia 1994, Escobar ini nggak sengaja tuh teman-teman bikin gol bunuh diri waktu melawan Amerika Serikat. Gol inilah yang bikin Kolombia tuh kalah dan juga langsung tersingkir. Jelas, ini shock banget buat negaranya. Escobar pulang ke Kolombia dan juga sempat ngomong ke fansnya tuh buat tenang. Tapi tragisnya pada tanggal 2 Juli 1994, dia di luar klub malam di Medellin ya. Pembunuhan keji itu diduga kuat karena balas dendam atas on goal tersebut dan kerugian besar yang ditimbulkan pada bandar judi di sana. Escobar sendiri meninggal di usia 27 tahun tuh. Dan kejadian ini jelas membuka mata dunia betapa bahayanya persimpangan antara sepak bola, tekanan, dan juga uang gelap. Nomor 7, Emiliano Sala. Berikutnya adalah salah satu tragedi paling kontroversial di dunia sepak bola tahun 2019 ya. Striker Argentina bernama Emiliano Sala baru aja resmi bergabung Cardiff City dari Nantes tuh teman-teman. Nah, saat dia terbang menuju klub barunya, pesawat pribadi yang ditumpanginya tuh jatuh di lepas pantai dekat Guernsey ya teman-teman. Tapi yang bikin kaget tuh, semua ini sudah diatur sama orang bernama David Henderson. Investigasi menemukan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh beberapa faktor fatal, termasuk dugaan keracunan karbon monoksida di dalam pesawat. Dan yang paling parah adalah penerbangan itu diatur oleh seorang pengusaha bernama David tadi yang memprioritaskan pengurangan biaya dengan mengorbankan standar keselamatan. Parahnya lagi juga nih, pilot yang bertugas dikabarkan tidak memiliki lisensi resmi untuk bisa terbang di malam hari. Dan dari sini David Henderson pun akhirnya divonis penjara. Nomor 6, Ugly Virus. Mimpi apa ya nih si Ugly Virus waktu itu tuh? Sampai-sampai pertandingan Persiraja lawan PSAP Sigli ini jadi hari terakhirnya membela klub yang paling dicintainya. Bahkan bisa dibilang ini adalah perjuangan terakhirnya tuh dalam mengejar bola sebelum akhirnya ketendang tepat perutnya. Nah, yang diseselin tuh, dia juga nggak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibiarkan begitu saja di bangku cadangan dulu dan baru malamnya tuh dilarikan saat semuanya sudah mulai gawat. Sayangnya juga, pertolongan darurat sudah terlambat. Benturan fatal itu bikin luka serius di dalam perutnya dan dirinya pun meninggal dunia seketika. Nomor 5, Cheick Tiote. Siapapun pasti bakal bilang deh kalau masa-masa Cheick Tiote di Newcastle tuh cukup bersejarah ya. Sayangnya, gelandang asal Pantai Gading ini harus berpisah di mana sang pemain pun hijrah ke Beijing pada tahun 2017 lalu. Tragisnya, di usianya yang baru 30 tahun pada tanggal Juni 2017 itu, saat dia lagi latihan bareng sama klub barunya teman-teman yaitu Beijing Enterprises di Tiongkok, Tiote tiba-tiba kolaps di lapangan. Diduga ini adalah serangan jantungnya karena meski sudah segera dilarikan ke rumah sakit, cuma tetap aja nyawanya tidak terselamatkan. Coba aja bisa ketahuan duluan di fasilitas medis klubnya ya. Nomor 4, Robert Enke. Harusnya Jerman tuh bakal punya kiper baru di tahun 2009 kemarin sih. Tapi karirnya si Robert Enke ini harus berakhir sebelum Piala Dunia pertamanya. Enke ditemukan meninggal dunia setelah tertabrak kereta. Yang bikin semua orang syok adalah dia ternyata meninggalkan surat pesan yang mengindikasikan tuh bahwa ini adalah bunuh diri. Klubnya yaitu Hannover 96 kemudian mengkonfirmasi teman-teman bahwa Enke ini belakangan memang sedang mengalami gangguan mental atau depresi. Mungkin juga karena masalah keluarga beberapa tahun belakangan itu dan ditambah dengan masalah pencernaan yang bikin dia tuh sampai nggak bisa main selama 2 bulan. Ya sayang banget teman-teman. Di momen seperti ini dia tuh malah nggak punya ruang yang aman buat bercerita dan juga minta tolong ya. Nomor 3, Diogo Jota.
Kita semua tahu lah ya, tragedi yang baru-baru ini menimpa Diogo Jota, teman-teman. Di usianya masih terbilang muda dan juga lagi bagus-bagusnya, Jota terlibat kecelakaan mobil fatal di Portugal sana. Diduga saat dia itu lagi berusaha menyalip kendaraan lain, bannya tiba-tiba pecah, dimana bikin Lamborghini-nya itu hilang kendali, kemudian nabrak sana-sini dan berakhir terguling. Yang paling ngeri, mobilnya tuh langsung terbakar cepat di TKP. Mana dia baru aja nikah 10 hari yang lalu loh padahal. Gak kebayangkan gimana perasaan istrinya pas tahu berita ini? Nomor 2, David Astori. Di Italia, khususnya Fiorentina, namanya David Astori ini cukup harum sih dan juga dikenal sebagai pemain yang pintar plus tenang ya teman-teman. Tapi ya mana ada sih yang bisa nebak kapan dia bakal meninggal? Makanya pas mau dibangunin karena di tanggal 4 Maret tahun 2018 itu ada tanding, dia ditemukan terbaring tidak bernyawa di kamar hotel sendirian karena kena serangan jantung tuh teman-teman. Sedihnya dia baru berusia 31 tahun loh. Kematiannya bikin seluruh Italia shock banget tuh pada waktu itu. Dan semua pertandingan Serie A hari itu langsung dibatalkan. Lalu sebagai bentuk penghormatan, Fiorentina langsung memensiunkan nomor punggung 13 miliknya dan ribuan fans pun juga tumpah ruah di jalanan saat pemakamannya. Nomor 1, Miklos Feher. 2004 jadi tahun di mana orang-orang tersadar kalau persiapan tim medis itu penting untuk setiap pemain. Karena tragedinya Miklos Feher ini terjadi pas dia tuh masih kelihatan tenang-tenang saja. Tapi gak lama kemudian, badannya mulai nunjukin keanehan sesaat sebelum ambruk di lapangan nih teman-teman. Jadi awalnya begini deh, Feher yang waktu itu main buat klub Portugal itu Benfica, baru aja dikasih kartu kuning. Bukannya marah, dia tuh malah senyum, terus tiba-tiba membungkuk dan langsung kolaps. Tim medis langsung beraksi tuh, tapi Feher nyatanya nggak bisa diselamatkan dan meninggal di usia muda yaitu 24 tahun. Penyebabnya tau nggak apa? Aritmia jantung teman-teman, yaitu gangguan irama jantung mendadak. Tapi dari cerita ini ada kontroversi tuh yang dikeluarin sama seorang dokter ya. Kalau dia ini sebenarnya sudah ada penyakit bawaan tapi tidak kedeteksi sama klubnya. Sementara dari klaim tim medisnya sendiri malah mengaku tuh kalau 1 bulan sebelum kejadian memang sudah dites pakai alat-alat canggih dan beneran tidak kenapa-napa. Jadi kira-kira siapa yang salah tuh dari kejadian ini menurut kalian? Yang jelas Benfica memensiunkan nomor punggung 29 miliknya itu ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.